wilayah Pakuan yang kini menjadi kota Bogor, terbentang negeri Pajajaran yang makmur dan indah. Sawah-sawah hijau menghampar luas, padi menguning siap panen, lada tumbuh subur di ladang, dan rakyat hidup damai di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi yang bijaksana. Pasar ramai, tawa terdengar di mana-mana, menandakan kehidupan yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Cenah ceuk beja baheula aya nagara. Ayo cepat, jagungnya makin laris nih. Kata Patih, hari ini raja akan mengumumkan sesuatu. Gong kecil pun dipukul, semua rakyat berhenti dan berbaris rapi. Prabu Siliwangi muncul diiringi oleh Patih. Musik berubah menjadi sakral, cahaya biru muncul dari arah timur, tanda kedatangan Raden Kian Santang. Wahai rakyat Pajajaran, anakku Kian Santang telah kembali dari perjalanan panjangnya. Ia membawa ilmu baru, membawa cahaya dari langit. Suasana pun hening sejenak. Semua mata tertuju ke arah timur. Perlahan Kian Santang melangkah masuk dengan pakaian sederhana, namun tetap berwibawa. Ia berlutut di hadapan Prabu dan Permaisuri. Ayahanda Prabu, Ibunda Permaisuri, hamba telah kembali setelah perjalanan panjang ke tanah yang jauh. Dalam perjalanan itu, hamba menemukan ajaran baru yang membawa cahaya bagi agama Islam. Permaisuri pun melangkah sedikit maju, menyentuh bahu Prabu dengan sangat lembut. Kanjeng Prabu, dengarkanlah dulu apa yang dikatakan oleh anak kita. Tidak semua perubahan itu buruk. Terkadang itu adalah petunjuk dari Tuhan. Benar, Nyi Subang Larang. Anakku, ceritakan kepada kami apa yang membuat hatimu begitu yakin pada ajaran itu. Hamba merasakan ketenangan ayahanda. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan hidup yang rukun. Hamba tidak datang untuk memaksa siapapun, tetapi hanya ingin membagikan cahaya ini dan kebaikan ini kepada Pajajaran. Permaisuri pun menggenggam tangan Raden Kian Santang, berbicara lirih penuh haru. Semoga cahaya baru yang kau bawa menjadi berkah bagi kita semua, wahai anakku. Musik lembut pun kembali terdengar, menggambarkan awal perubahan besar di Pajajaran ini. Putra Pajajaran anyar. Suara gong keras berbunyi, seorang utusan berlari masuk dengan tergesa-gesa. Darurat Gusti Prabu, pasukan dari Kesultanan Banten telah melewati perbatasan. Mereka datang membawa panji-panji cahaya baru dan mengancam akan merebut Pajajaran jika tidak tunduk. Prabu, jangan diam. Kita siapkan pasukan sekarang juga. Jangan balas amarah dengan amarah. Namun, jika Pajajaran diserang, kita akan melindungi tanah ini sampai napas terakhir. Kian Santang pun berdiri menatap ayahnya dengan penuh cemas. Ayahanda, ini adalah ujian dari langit. Jangan lawan dengan kemarahan, tapi dengan doa dan cahaya. Santang, jalan kita sudah berbeda. Ayah akan pergi, tapi Pajajaran tidak akan padam. Lampu pun mulai meredup, kabut tipis mulai muncul, serta diiringi oleh musik sakral yang misterius. Pada malam yang dingin dan sunyi, Prabu berjalan menuju hutan keramat. Raden Kian Santang pun berusaha untuk mengejar, namun setiap langkah sang raja berubah menjadi cahaya putih.
Ayahanda, jangan tinggalkan hamba. Ayahanda. Dan dari balik kabut pun terdengar awan cahaya bersinar sesaat lalu mulai memadam. Dan sejak saat itu Prabu Siliwangi tak pernah terlihat lagi. Ada yang berkata beliau menjelma menjadi harimau putih penjaga abadi tanah Pajajaran. Sundan tanahnya subur gemah ripa makulon kinawi. Suara gong bertalu, musik kendang mulai mengeras, lampu merah menyala, suara perang dan teriakan prajurit terdengar di atas panggung. Banten mulai menyerang, Pajajaran harus tetap bertahan. Kita tidak akan pernah mundur demi Prabu, demi tanah Sunda. Pertempuran pun ditampilkan secara teatrikal dengan gerakan tombak kayu. Kian Santang berusaha menghentikan perang tersebut, namun naasnya tetap gagal. Cahaya yang seharusnya membawa kedamaian itu kini menjadi api yang membakar segalanya. Langit pun mulai bergemuruh, bumi bergetar, cahaya dan gelap saling beradu. Pajajaran tenggelam dalam kabut takdir. Dan perang pun tiba-tiba berhenti, serta diiringi oleh musik. Prabu Siliwangi kembali terdengar dengan lirih. Kian Santang berdiri di tengah kabut, menatapi kepergian sang ayahanda tercinta. Kiwari kasku melar putra Pajajaran anyar wawanina sumebar sajaga raya kawentar ampuh timpuh turut sabar kasatria